Halo, kembali lagi bersama Klinik Bimbel. Kali ini kita akan membahas materi singkat tentang lingkaran kelas 11 SMA. Oke, yang pertama mungkin kita gambarkan dulu ya, dasarnya dulu. Oke, di sini ada gambar apa? Ya, benar, lingkaran. Ini kita perkecil dulu. Oke, pertama kalian harus tahu bahwa lingkaran itu bentuknya seperti ini. Kemudian dia punya titik di tengah, kita misalkan sebagai titik P. P itu adalah titik pusat lingkaran. Titik pusat lingkaran. Kemudian, di sini jarak antara titik pusat ke sisi lingkaran itu kita sebut sebagai R. R itu adalah jari-jari dari lingkaran. Kemudian, di sini juga dari pusat ke bagian kiri sisi lingkaran itu juga R, ya, sama-sama R, di mana ini dari ujung sisi ke ujung sisi itu kita sebut sebagai D. D itu disebut sebagai diameter dari lingkaran. Jadi kalau hanya separuh sisi itu namanya jari-jari, kalau diameter itu dari ujung ke ujung. Nah, ada rumus di mana diameter itu bernilai 2 kali jari-jari. Paling itu aja yang perlu diingat. Kemudian kita akan mengenal komponen busur lingkaran. Jadi busur itu adalah himpunan titik-titik yang berupa kurva lengkung. Nah, ada dua jenis busur. Ini terlihat atau tidak? Terlihat ya. Ada yang namanya busur minor. Busur minor itu berarti yang lebih kecil. Atau bisa dibilang busur minor yaitu panjangnya kurang dari setengah lingkaran. Sedangkan kalau busur mayor itu panjangnya lebih dari setengah lingkaran. Setengah lingkaran itu kan di sini nih, ya. Nah, kita lihat untuk AB ini namanya busur nih. Nah, itu kan kurang dari setengah lingkaran, makanya namanya busur minor. Sedangkan kalau busur mayor, anggaplah tengah lingkaran seperti ini. Kalau dilihat, ini kan busur dari sini sampai sini, ya. Nah, lebih dari setengah lingkaran. Oke, ya kurang lebih seperti itu, kelihatan ya. Oke. Kemudian, busur itu nanti penulisannya juga bisa seperti ini. Busur AB ya di situ ya. Nah, ada lengkungan. Nah, itu adalah simbol untuk busur. Nah, sekarang kita akan belajar tentang sudut yang menghadap busur lingkaran. Tadi ingat busur lingkaran yang mana? Jadi di sini misalkan busurnya kita gunakan busur AB yang ini, ya. Busur. Maka ada istilah yang namanya sudut pusat. Sudut pusat itu adalah bisa dibilang pusat. Kita fokusnya di kata-kata pusat. Pusat itu kan di sini, pusat lingkaran. Nah, kalau sudut pusat itu artinya dari titik dari pusat lingkaran menuju ke arah busur. Nah, berarti yang ini. Di sini ada alfa. Alfa itu artinya adalah sudut pusat. Oke? Paham ya? Jadi bisa dibilang apa ya mudahnya ya? Dari pusat lingkaran ke arah busur lingkaran, di mana jarak ini dari pusat ke arah busur itu identik dengan jari-jari lingkaran. Ini kan R ya, jari-jari kan? Nah, itu disebut sebagai sudut pusat. Arahnya harus ke arah busur ya. Arah dari sudutnya, ini kan alfa kan arahnya menuju busur. Nah, arahnya harus ke arah busur. Itu namanya sudut pusat. Kemudian yang kedua ada yang namanya sudut keliling.
Jadi untuk sudut keliling beda nih. Di sini kan ada titik C. Jadi kita tidak menghitung dari pusat tapi dari tali busur. Disebut tali busur atau kita kasih warna yang berbeda aja. Nah, ini menghadapnya tetap ke arah busur tapi dari ujung sisi lingkaran. Itu namanya sudut keliling. Di sini yang beta. Jadi bisa dibilang untuk sudut pusat itu berarti APB, sudut APB itu sudut pusat. Sedangkan kalau sudut keliling itu adalah sudut ACB. Kurang lebih seperti itu. Paham ya? Sudut pusat sama sudut keliling ya. Nah, di sini ada gambar. Kita tahu berdasarkan gambar ini itu ada sudut APB. Itu tadi disebut sebagai sudut pusat di mana dia menghadap busur AB, betul ya? Oke, kemudian di situ juga ada sudut ACB. Itu disebut sebagai sudut keliling. Dia juga menghadap busur AB. Ini busur AB yang ini. Oke. Nah, maka ada sebuah ketentuan rumus di mana sudut pusat bisa dihitung dengan cara 2 dikali dengan sudut keliling. Ini perkalian. Ini adalah rumus yang harus kalian ingat. Jadi kalau nanti diketahui sudut pusatnya misal 45 derajat, kemudian ditanyakan sudut keliling, kalian bisa menggunakan rumus ini. Selanjutnya di gambar kedua, kita coba fokus ke sini. Di situ ada sudut, misalkan ada sudut ACB, ACB yang ini. Oke. Kemudian ada juga sudut ADB, ADB yang ini. Nah, itu kan letaknya berbeda. Tapi mereka sama-sama menghadap ke busur AB. Ya. Ini kita tulis dulu, menghadap busur AB. Artinya apa? Artinya mereka termasuk kategori sudut keliling. Bukan sudut pusat ya, karena tidak ada titik pusat di situ. Paham ya? Nah, sehingga kita tahu bahwa nanti sudut ACB itu akan bernilai sama dengan sudut ADB. Ketentuannya seperti ini. Sampai situ oke ya?